Omong kosong. Borwi membanting tenda dan segera mulai memerintahkan pasukan. Semua jenderal iblis di bawah Borwi saya mengikuti perintah, dan sekarang segera memanggil tenaga kerja, dan harus berani menggantikan Tuan Muda Feng untuk saya sebelum Tuan Muda Feng tiba. Aku tidak akan pernah membiarkan Tuan Muda Feng tanpa perlindungan iblis. Beri kamu waktu setengah. Setiap orang harus bersiap dan berangkat. Jika tidak, mereka akan dipenggal. Borwi benar-benar kejam kali ini, dan tidak peduli apa yang dipikirkan para jenderal iblis di tempat kejadian. Dia langsung membawa bawahannya untuk mengejar orang. Jiang Yi masih melihat para iblis yang hadir. Apa yang akan kamu lakukan? Feng Tianxing berkata ketika dia berdiskusi denganku di awal bahwa dia akan menyerang paling lama setengah jam setelah dia tiba di posisi itu. Jika kamu tidak terburu-buru, Feng Tianxing akan dikepung dan Dai Span, TSK, memikirkan Jenderal Seluo, yang merupakan sosok paling populer saat ini. Sungguh menyedihkan bahwa generasi muda berakhir seperti ini. Bagaimana Jenderal Iblis ini bisa menahan rangsangan seperti itu? Dan dalam sekejap, seluruh tenda menjadi kosong. Memerintahkan pasukan berangkat, dan di bawah hati para Jenderal Iblis yang membara, mereka memeras sedikit kekuatan fisik bawahan mereka. Jiang melirik ke kam di mana tidak ada lagi orang yang hidup, dan kemudian kembali ke tangan yang telah dia siapkan. Kalian semua tahu tujuan perjalanan ini kan? 100 setan pertama yang datang dan masih mempertahankan daya juangnya. Setan pertama yang datang akan dihadiahi 100 helai sutra, dan 100 setan pertama akan dihadiahi 2 sutra 10 kuda 1000 pertama tiba perlombaan iblis. Beri hadiah sehelai sutra. Merancang. Segera, setan-setan yang seperti awan gelap menutupi matahari bergegas ke tujuan mereka. Dan di atas kepala mereka, adalah jahe yang santai. Feng Tianxing, saya telah melakukan hampir apa yang Anda ajarkan kepada saya, dan hanya ada satu yang tersisa untuk dihabisi dengan serangan dan pengepungan. Namun, dengan kerumunan yang begitu lelah, bisakah mereka benar-benar melawan bawahan Hurley? Apa yang kamu rencanakan? Berdasarkan pemahaman Jiang tentang Feng Tianxing, rencana kali ini jelas tidak sesederhana itu. Gaya bertarung ini seperti gaya komandonya. Orang lain mungkin salah paham bahwa Feng Tianxing sedih karena kehilangan ayahnya, tetapi Jiang tahu bahwa Feng Tianxing lebih cuek daripada semua iblis yang hadir. Ketika kami minum bersama tadi malam, Jiang menemukan bahwa Feng Tianxing tidak terlalu sedih, dia hanya sedikit tersesat. Hilang dalam kejatuhan penolong yang begitu baik. Tidak ada rasa kehilangan sama sekali. Dari sudut pandang saat ini, apa yang dia butuhkan dan apa yang dapat diberikan Feng Tianxing kepadanya berada dalam keseimbangan yang halus. Jiang bisa membacanya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Segala sesuatu tentang Feng Tianxing seperti awan kecurigaan yang sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk melihat wajah aslinya. Rencana balas dendam kali ini jelas tidak sesederhana yang dikatakan Feng Tianxing tadi malam. Lawannya adalah Hurley, dan bawahan yang telah dilatih Hurley selama bertahun-tahun. Jelas bukan tentara lain yang dikumpulkan oleh tentara penguasa kota yang dia hadapi terakhir kali. Sangat tidak mungkin bagi kerumunan yang lelah untuk menyerang. Melirik setan di bawah, yang sudah mulai terbagi menjadi eselon, mata Jiang bergerak sedikit. Karena dia melihat, di kejauhan kelompok setan ini, ada 2 atau 3 setan yang juga sedang melaju kencang. Bawahan heli. Dengan pikiran, Jiang menyerbu dengan kecepatan penuh dan langsung membunuh kelompok setan, menghentikan mereka secara langsung. Dia bahkan tidak perlu bertanya. Jiang tahu bahwa ini adalah bawahan heli. Mereka berpakaian terlalu banyak bersatu. Hati Jiang memancarkan jejak kehikmatan. Anak buah Hurley menanyakan tentang berita mereka. Meski begitu, mereka tahu mereka akan menyerang sedini kemarin. Tidak mungkin menyembunyikan pengiriman tentara, terutama pernyataan yang diumumkan Feng Tianxing di depan semua orang tadi malam. Tidak, bahkan jika kita melakukan serangan diam-diam kali ini, pihak lain sudah siap. Ketika mereka siap, serangan kami membunuh mereka. Hanya ingin menghapus kedua iblis ini, dengan cepat menyampaikan berita itu kepada Feng Tianxing. Setan yang dihentikan tertawa. Bahkan jika Anda membunuh saya hari ini, itu tidak akan membantu. Tuan Muda Jiang, saya menyarankan Anda untuk tenang. Feng Tianxing sekarang mencari kematiannya sendiri. Jika Anda tidak bergabung dan tidak membalas dendam dengan kami, kita bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi sebelum hari ini tidak terjadi. Ancaman seperti itu membuat Jiang semakin merepotkan. Namun, dalam ketidakjelasan, Jiang sepertinya memikirkan sesuatu. Hampir tak terelakkan bahwa Hurley mengirim seseorang untuk mengikuti mereka saat mereka pergi. Sebagai sesama murid, yang juga diajar oleh Jia Luo sendiri, bagaimana mungkin dia tidak siap untuk ini? Terutama Feng Tianxing, hantu dan hantu. Pada saat itu, Jiang menghentikan rencananya untuk membunuh kedua iblis itu dan tersenyum tak berdaya. Tidak apa-apa, kamu kembali dan mengirim pesan ke Hurley. Aku tidak butuh yang lain. Tapi aku butuh selembar sutra. Kedua iblis itu tidak menyangka Jiang berubah pikiran begitu cepat. Setelah keraguan awal, mereka mengangguk. Oke, kami akan menyampaikan kata-katamu kepada Jenderal Hurley.
Mari kita ucapkan selamat tinggal. Setelah mereka benar-benar pergi, Jiang juga kembali ke langit di atas pasukannya. Dan dia terus menganalisis semua kata-kata Feng Tianxing tadi malam di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak awan yang meragukan muncul. Tempat dia minum kemarin, Feng Tianxing memilih tepi kam. U200B. U200B mengatakan bahwa dia ingin menikmati bulan sebagai hiburan. Sambil minum, banyak yang menyebutkan rencana penyerangan hari ini. Jika semua ini dianggap sebagai pesan untuk Hurley, apa tujuan sebenarnya? Barat persis ke arah yang ditinggalkan Hurley. Dia hanya membutuhkan bawahannya untuk pergi ke tempat ini. Apa tujuannya? Dengan semakin banyak keraguan, Jiang Bai bingung. Jadi dia hanya bisa mengikuti bawahannya dengan cermat dan mengikutinya di sepanjang jalan. Baru larut malam ketika Jiang menurunkan tangannya ke lokasi yang telah ditentukan. Tepat setelah setengah jam koreksi, sudah ada keributan di barat, dan jeritan api dan pembantaian langsung membuka pertempuran terakhir yang menentukan. Jiang melirik bawahannya yang terengah-engah dan belum pulih, jadi dia hanya bisa menggigit peluru dan membiarkan mereka membunuh mereka, terutama bersorak untuk mereka. Kebisingan itu berlangsung sepanjang malam, sampai subuh. Ketika tidak ada gerakan di barat, semua setan mundur satu demi satu. Tidak lama kemudian, Borwi mengirim seseorang untuk menanyakan situasinya. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam 3 cara. Kam Hurley sudah disiapkan, dan mereka tidak mendapat manfaat apapun dari perjalanan ini. Masalah ini merepotkan. Jika kamu mundur sekarang, kamu akan dikejar. Kamu harus menghubungi Sang Feng Tianxing dengan cepat. Sebelum kata-kata pembawa pesan selesai, setan datang ke tenda. Perintah terbaru Tuan Feng telah dikeluarkan, dan tolong kirim utusan dari seluruh dunia secepat mungkin.